وأخص بالذكر والتعظيم صاحب الفضيلة والكرامة Kiai Haji Muhammad Syamsuddin. Beliau selaku penanggung jawab Iksad Pusat yang sangat kami hormati dan kami takzimi, Sahibul Fadilah wal Karamah Al-Ustadz Husni yang sangat kami hormati dan kami takzimi, dan tidak lupa pula Hadratul Mukarram Hadratus Syekh Kiai Haji Dr. Handes Saiful Arifin yang sangat kami hormati dan kami takzimi, beserta segenap jajaran asatid setak langkong abdi tak nyebut asma ajunan satu persatu, namung da ajunan badan kaulah sangat angagungaki. Dan tidak lupa pula kepada yang terhormat Bapak Haryanto selaku RW setempat yang sangat kami hormati dan kami takzimi, dan teristimewa kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Ribut sekeluarga selaku sahibul hajah, sahibul manzil yang sangat kami hormati, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, teman-teman alumni simpatisan yang sangat kami hormati, dan tidak lupa pula yang terakhir dan juga yang teristimewa kepada segenap teman-teman Banser yang selalu sigap dan siap dalam mengawal para ulama dan berjalannya majlis-majlis ilmu. Semoga mereka tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga perjuangan mereka tercatat sebagai pejuang yang mendapat barokah dari Kiai Haji Hashim As'ari selaku pendiri NU. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan merupakan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menganugerahkan nikmat kepada kita, sehingga di dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita bisa duduk bersama menjalin silaturahim dalam rangka reuni akbar yang keempat Ikatan Alumni Santri Taman Soleh wilayah Surabaya yang diketuai oleh Al-Ustadz Komaruddin, dan wilayah Sidoarjo yang diketuai oleh Al-Ustadz Rosyidi. Mudah-mudahan ben malar muka perpangkian badan kaula setajah nang malam mangken asar ngenah kala ben rito serta pengaporah dari ajunan epon Allah ben setajah iksat khusus epon iksat Surabaya dan Sidoarjo tetap kompak dan semangat dalam mengais ilmu dan mengais berokah guru sehingga pada epejemper odi etunya langkong-langkong koodian dalam akhirat. Amin Allahumma amin. Selanjut epon salawat ban salam muka-muka tetap ke ator de Nabi Musteka Alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi si ampun mengangkis kita dari kehidupan jahiliyah yang kelam menuju kehidupan ilmiah yang damai dan tentram. Seiring doa dan panjatkan, mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan tetes embun syafaat dari beliau sehingga bisa kembali bersua di dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, teman-teman alumni dan simpatisan yang kami hormati, tentu kita duduk bersama di tempat ini dalam rangka menjalin silaturahim antara santri dan guru, menjalin silaturahim antara kita sesama muslim, kita sebagai anak rantau dari Madura dengan penduduk lokal warga setempat. Di tempat ini tentu kita bergolong, kita bersatu dalam satu tujuan, dalam rangka sama-sama niat ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan semacam ini tentulah sangat penting. Penting untuk kehidupan kita bersama dan tentu penting untuk
berjalannya syiar-syiar Islam di dunia. Rasulullah bersabda, alaikum bil jamaah, tetaplah kalian berjemaah, bergolong-golong, berkelompok-kelompok dan bersatu. Kenapa? Fa innama ya'kulu dhi'bu al-ghanamal qasiyah. Sesungguhnya seekor serigala hanyalah memangsa kepada kambing yang menyendiri. Jika kita selalu bersama, maka setan tak memiliki kesempatan untuk menggoda kita, sehingga kita di tempat ini sama-sama bersama dalam melakukan ibadah, melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jika kita suatu saat sendiri di kamar masing-masing, di rumah masing-masing, bukan tidak mungkin itu kesempatan yang sangat berharga bagi setan untuk menggoda kita dan untuk menjerumuskan kita ke dalam sebuah perbuatan yang tidak diridhai oleh ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadirin wal hadirat, teman-teman alumni dan simpatisan yang kami hormati, tentu kita jauh-jauh dari Madura merantau ke kota Surabaya dan Sidoarjo. Kita hanya sekedar ingin mengangkis rezeki, membangun usaha dan bekerja untuk mendapatkan rizki sebagai bekal hidup dalam kehidupan di dunia ini. Tentu kita ingin usaha yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki menjadi pekerjaan dan usaha yang diridhai oleh ajunan ipun Allah. Ingin menjadi usaha yang sukses, mendapat rizki yang barokah. Maka sehubungan dengan hal ini, Al-Faqih, seorang ulama yang paham tentang ilmu agama, beliau menyampaikan, man arada ayyakuna kasbuhu thayyiban, barang siapa yang ingin usahanya itu baik, barang siapa yang ingin pekerjaannya itu menjadi pekerjaan yang barokah. Manabi ebas aki maturah bahasa nereng pendeng, manabi usahana teroe sake. Thank you. Manabi usahana teroe sake. Usaha yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki agar menjadi barokah. Kalau sudah barokah, maka yang sedikit akan menjadi banyak, yang kecil akan menjadi besar, dan yang sedikit itu pula yang akan menambah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja langkah-langkah untuk mendapatkan tujuan yang semacam ini, maka beliau mengatakan fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya, maka dia harus memperhatikan 5 hal. Kalau kita ingin usaha kita menjadi barokah, kalau kita ingin rizki yang kita miliki menjadi barokah, maka 5 hal ini harus kita perhatikan, 5 hal ini harus kita jaga, 5 hal ini harus senantiasa kita istiqomah dalam melaksanakannya. Apa? Yang pertama, alla yatruka faraidallah li ajli kasbih. Yang pertama, dalam berusaha jangan sampai kesibukan kita dalam bekerja dan berusaha melalaikan kita atas perintah-perintah dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun kita bekerja, selelah apapun kita berusaha, solat tetap harus kita dirikan. Selelah apapun kita mengais rizki, puasa bulan Ramadan tetap harus kita laksanakan. Kewajiban Allah jangan sampai kita tinggalkan. Kenapa begitu penting kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah? Karena tentu Ar-Razzaq itu Allah, yang memberi rizki itu Allah, yang menanggung rizki itu Allah. Maka layak dan sepantasnya kita sebagai umat manusia, kita sebagai hamba Allah, mengais rizki Allah, mencari rizki Allah, tentu jangan sampai melalaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, teman alumni dan simpatisan yang kami hormati, tentu ada hal mendasar yang perlu kita pahami dalam kehidupan di dunia ini, bahwa
rizki yang sehari-hari kita cari, uang yang kemanapun kita kejar, kekayaan yang selalu ada di atas angan-angan kita, itu hanyalah alat untuk kita hidup, bukan tujuan. Dunia itu alat, jangan sampai jadikan sebagai tujuan kita hidup. Kita hidup di dunia punya tujuan, kita hidup di dunia punya alat agar kita hidup di dunia bisa tentram dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dan posisi rizki itu bukan tujuan, tapi rizki itu hanyalah alat kita dalam menjalani kehidupan. Lalu apa tujuan kita dalam menjalani hidup? Tujuan kita dalam menjalani hidup tentu tiada yang lain selain mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan sampai dunia yang kedudukannya hanya sebatas alat hidup, jangan sampai dijadikan sebagai tujuan hidup. Maka selelah apapun kita bekerja, selelah apapun kita berusaha, ibadah kepada Allah tetap nomor satu. Maka guru saya pernah bilang, nak, pahamilah bahwa dunia, usaha, rizki itu Allah ciptakan untuk manusia. Allah tidak ciptakan manusia untuk rizki. Allah kinto ada tiaki rezeki untuk ten kula seteja sebagai manusia. Ten kula bedah yalam tunya sareng Gusti Allah yatur rezekina. Rezeki pasti bedah, mun rezeki tada ten kula seteja juga tada. Otomatis OTW alam kopur. Maka cepon ki puru dunya kinto dunia Allah ciptakan untuk kita sebagai manusia. Lalu kita sebagai manusia diciptakan untuk siapa? Tentu kita diciptakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harus kita kejar bukan dunia yang diciptakan untuk kita, tapi Allah yang harus kita kejar, karena kita diciptakan untuk mendekatkan diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, jangan sampai kesibukan kita bekerja membuat kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kinto mafhum nggih? Mafhum nggih? Aduh majak ngantok sampean. Mangken dime. Ki tanya aku lah. Pola ngantok tangki. Lanjut napa pon? Tan polan pada lesoh nih kemangken. Mun atungi ngantok pada ngantok. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik hadirin, sekali lagi ngereng ten kula sedaja pepatang ibadah. Ngereng cek sampai ten kula atingke lagi ibadah keng karena lakoh. Luangkanlah waktu kita walau sesaat untuk sekedar melaksanakan solat, berdoa kepada Allah. Dalam solat ampun beda sedaja. Dalam solat sudah ada semua. Setelah kita sujud, kita duduk, kita baca Rabbighfirli warhamni warzuqni. Dalam solat kita minta rizki kepada Allah. Maka bagaimana mungkin kita tinggalkan solat? Jangan sampai solat yang mungkin hanya kita butuh waktu 5 menit untuk melaksanakannya, tak langkong, kadang tak sampai 5 menit, 2 menit kadang lober. Maka luangkanlah waktu kita untuk menyembah Allah yang maha penanggung rizki kita. Jangan sampai kita lalaikan ibadah kepada Allah hanya sekedar semata-mata karena rizki yang kita cari, yang posisinya sekali lagi itu hanya sebagai alat hidup, bukan tujuan hidup. Sedangkan yang kedua, jika usaha kita ingin barokah, rizki yang kita miliki ingin menjadi barokah, maka yang kedua, la yu'ti ahadan min khalqillah. Yang kedua, jangan sampai ketika kita bekerja, jangan sampai karena pekerjaan kita menyakiti sesama makhluk, sesama manusia, sesama umat Islam yang sama-sama mengais rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek sampai bi margana lakoh nyake de cekancah, cek sampai bi margana lakoh nyake orang pada Islam. Tentu dalam kita berusaha tak selalu berjalan mulus.
Kadang naik, kadang turun, kadang hasil banyak, kadang hasil sedikit, bahkan kadang tak baju sekali. Engki napa punten? Engki. Kintok nika perjalanan odi. Maka setiap perjalanan itu pasti menyimpan pelajaran. Kita diberi rezeki banyak oleh Allah, itu sebagai pelajaran untuk kita pandai bersyukur kepada Allah. Ketika kita diberi rezeki yang sedikit, itu sebagai pelajaran bagi kita untuk mengerti bagaimana kehidupan orang-orang sekitar kita yang tidak mampu, sehingga kita bisa bersabar, bahkan bisa memberi yang lebih dari kebutuhan kita. Kapi kintok bede pelajar enah. Maka taharrau bisobri. Manabi kita kesulitan dalam usaha, kesulitan dalam rizki, maka taharrau bisobri, hadapilah dengan kesabaran. Wa'malu bisalah, berjuanglah dengan doa. Waqawu bil iman, dan kuatkanlah diri kalian dengan keimanan kepada Allah. Maka sekali lagi dalam usaha jangan sampai kita menyakiti makhluk Allah yang lain. Pada Islam mah sepada nyareh sesuap nase, pada nyareh aing segelas, pada nyareh nase sepereng. Maka tak luput manabi Imam Asim kintok pernah adabu ra'aitun nasa yagtabu ba'duhum ba'do, yagtabu ba'duhum ba'do. Cepon Imam Asim, saya lihat banyak sekali manusia yang saling mencaci satu sama lain. Saya lihat banyak manusia yang saling membenci satu sama lain. Wadzalika minal hasad. Hal itu terjadi karena di hati mereka ada hasad, ada rasa iri. Ada rasa iri. Apa iri? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Maka tidak salah kalau Nabi pernah bersabda, hubbud dunya aslu kulli khati'atin. Cinta dunia adalah awal mula dari setiap kesalahan. Cinta dunia adalah awal mula dari setiap perbuatan dosa. Karena ketika kita cinta kepada dunia melebihi batasnya, maka tentu kita akan iri kepada orang yang kita lihat itu lebih sukses dari kita, usahanya lebih besar dari kita, hasil yang mereka dapatkan lebih banyak daripada kita. Maka ketika mata kita memandang dunia dengan rasa cinta yang berlebihan, maka rasa iri akan tumbuh di dalam hati. Jika iri tumbuh dalam hati, maka segala cara akan kita perbuat, segala cara akan kita lakukan untuk menjatuhkan usaha yang menurut kita menjadi saingan. Tetaplah bersaing dengan sehat. Bangkitlah tanpa menyantuhkan, majulah tanpa menyingkirkan. Maka cepon debuna bunyai Nyai Hajah Aisyah binti Nawawi Sidokiri nika pernah ada bu, sering berpesan ke ponakan beliau. Beliau mesan segintok, lek awakmu kepingin tadi uang nika kula tak to manjak je nika lo tepelot nih. Lek awakmu kepingin tadi uang, ojo iri, ojo goro. Cepon beliau, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, maka dua kuncinya. Satu, jangan iri. Dua, jangan suka bohong, jangan suka napa cepon ring matura? Gendegan. Ojo goro. Ki. Nika ojong cek anu ning kula tele ngampus kapi nika coba. Cek lebeni ring jaba sing ojak tangki. Maka lek awakmu kepingin dadi wong, moko ojo iri dan ojo goro. Ngebas. Ki nikah maka cepon ki puru cek sampai ten kula iri ke tetangga. Belum tentu oding tetangga lebih senang etempeng ten kula seteje. Tinggal make hasil didik, tinggal make lakuh nik kenik, sepenting hasillah barokah. Tinggal cepon ki puru meskipun hasil tak pati banyak, sepenting ko odi enten kula seteje kintok tenang. Karena tentu dalam kehidupan yang membuat kita tenang bukan banyaknya harta. Yang membuat kita senang bukanlah mobil yang mewah, rumah yang megah. Tapi yang membuat kita tenang adalah
kondisi dan situasi hati kita sendiri. Maka kula sering ada bu mun nyare bunga cek nyareh aroma pernah, mun nyare seneng cek nyareh mobil genteng. Sampian mun nyare bunga ben ajunan nyare seneng maka sareh dalam atena panjenengan tibi. Maka tak salah situng ulama pernah ada bu penapa cek bahasa Madura rasah tak nyaman ia teh bisa ngubah situasi sekitar dan kula sedaja. Lapa pernah romana pebenyak ipesena pegenteng mobil tapi mun ate sompek pikiran ruwet odi neng eroma si genteng tak ker nyaman numpak mobil Alphard cangring tu mobil Alphard sekalipun tak ker selanyu apa napa karena ateh tak nyaman. Meskipun kita tidur di bawah gubuk, di dalam gubuk yang kata orang itu tidak mewah sama sekali. Meskipun kita hanya mengendari sepeda motor Supra X125, cek sampai Vario tak langkau. Mun alumni macam banyak saya PCX mana. Cek sampai PCX, cek sampai Vario, numpak sepeda Supra X, tapi ate tenang, damai keodian, maka pasti aroma sen. Maka cepon ki puru mun nyare bunga cek nyareh aroma pernah, mun nyare seneng cek nyareh mobil genteng, mun nyare bunga ben seneng carilah di dalam hati kita sendiri. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah hati kita akan menjadi tenang. Maka cepon ki puru cek sampai dan kula sedaja iri dak beleben tetangga yang kelihatannya lebih sukses karena cepon kipuru kalau usaha kita ingin barokah jangan sampai menyakiti umat sesama Islam bahkan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa muslim yang sejati? Muslim yang sejati adalah orang al-muslim man salimal muslimuna an yadihi wa lisanihi al-hadits au kama qala. Orang Islam yang sejati adalah orang Islam yang lisan, tangan dan perbuatannya tidak pernah menyakiti sesama Islam, sesama muslim yang lainnya. Maka cepon kipuru tetap kita bersaing, tapi kita bersaing dengan cara sehat. Pepateng ibadana, pepateng duana, pentah sekatero de ajunan epon Allah, pepelak lakonah hasil pasraki de ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Soro pada ben orang tentu tak pada. Maka abadi pole kelak kedabuna Imam Asim Faraitu kalam Allah. Ketika saya melihat manusia saling membenci, saling mencaci satu sama lain, dan kulah ningaleh dek firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Cepon Gusti Allah dalam Al-Quran, saya yang membagi rizki dalam kehidupan kalian. Seabagi sengkok cepon Gusti Allah. Mon la rezekena setaker tak kira tetih dutaker. Mon rezekena sekilu tak kira tetih 2 kilo nika ampun bagian dari ajunan epon Allah. Cepon Imam Asim ketika saya mendengar melihat ayat Allah ini maka saya tidak lagi iri kepada orang lain. Anapa? Karena ten kula ampun ridho bagian dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Cepon ring Madura lakoh kening teroh tapi rezeki tak ker kening tero. Mun lakoh pada ajual tahu tek, mun lakoh pada ajual pentol, mun lakoh pada ajual kentang goreng, tapi rezeki nah tak ker pada. Teti untuk iri ke orang kengai kinto ampun bagian dari ajunan epon Allah tak sepantas dan kula sedaja mengeluh atas pemberian Allah. Karena orang yang cinta tidak melihat pemberian tapi melihat siapa yang memberi. Menabitan kula sedaja kalau kita cinta kepada Allah maka yang kita lihat bukan rizki yang sedikit tapi yang kita lihat adalah Allah yang telah memberikan rizki. Maka tentu dengan senang hati kita akan menerima, dengan senang hati dan leluasa hati kita akan tenang tanpa rasa iri, tanpa rasa benci dan tidak pernah mencaci satu sama lain. Nikah senomor 2. Senomor situng napa kele? Cepon kele cepon panitia beda kuis. Tore, tebak nomor situng nama. Kita beri hadiah, tapi gue deki hadiah nih budi.
Nomor situng perintah Allah jangan sampai kita lalaikan. Yang kedua, jangan sampai kita menyakiti satu sama lain. Yang ketiga, senomor telok maka ayyaksida bikasbihi al istighfaf li nafsihi wal iyalihi. Yang ketiga, dalam bekerja kita harus tata niat dengan baik. Kalau kita ingin rizki yang kita miliki menjadi barokah, maka dalam bekerja tata dan berusaha tata niat kita dengan baik. Cepon al-faqih senomor telok, jika usaha Anda ingin sukses, kerjaan Anda ingin lancar, usaha Anda ingin sukses, maka senomor telok, niatkanlah usahamu karena untuk menjaga dirimu dan keluargamu. La taksidu biha li ajlil jam'i wal kasroh. Jangan sampai kalian bekerja didasari dengan niat hanya ingin memperbanyak dunia, hanya karena ingin mengumpulkan banyak harta. Maka niat deh bagus, niat dih keng karena teru aja ge ben keluarga, male tak temintah ke orang lain, male tak angalaan ke duna orang lain. Tujuan ten kula seteja merantau ke Sorbaja, tak kira seta alako, tade sentara Sorbaja keng intara lain jalan tangki. Jauh dari Madura, niatkan tata niat dengan baik, niatkan setiap pekerjaan kita untuk menjaga keluarga dan diri kita agar tidak meminta-minta dan tidak mengambil hak dan milik orang lain. Jangan sampai dalam bekerja kita hanya sekedar niat hanya ingin mengumpulkan banyak harta dan kekayaan. Karena niat kinto menjadi power terbaik. Ken kimah ihlasatan kula setaja alakoh, ken kimah mantepeten kula anian dalam alakoh, kinto teti modal penting dalam jalan rezeki cek barokah pun apapun. Maka ketika ten kula alakoh saben areh sampian keluar rombong, setiap hari kalian melangkah ke medan pekerjaan, ke lapangan pekerjaan, niatkanlah setiap pekerjaan kita sehari-hari semata-mata karena ingin menjaga diri dan keluarga, bukan hanya semata-mata karena ingin mendapatkan harta. Sedangkan senomor 4 sekejap saus seporana. Okay. Senomor 4, Allah yujhida nafsahu. Yang keempat, jangan memforsir diri Anda sendiri. Oning memforsir ki. Tahu nih, reng matura oning memforsir. Oke, pada ban gula pada tahu nih ah. Kini kui Google gula apa memforsir nih. Memforsir itu adalah memaksakan diri kita untuk melakukan sesuatu di luar batas mental dan badan kita. Makna apa? Menabi abe leksoh cek maksa alakoh. Ketika diri kita lelah, butuh istirahat, kesehatan tidak baik, kerja nanti dulu, istirahat terlebih dahulu. Jangan memforsir diri Anda untuk bekerja. Jangan memforsir diri Anda untuk berusaha. Jangan memforsir diri Anda untuk mendapatkan rezeki Allah. Hak Anda, diri Anda memiliki hak masing-masing. Maka berdebu, inna li rabbika alaika haqqon. Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak yang harus kau penuhi. Allah agadui hak cek sampai cepon kele bi margana lakoh hak Allah ka angkui sampai sareng ten kula seteja tinggal lagi. Nomor 2, wa inna li nafsika alaika haqqon, dan kalian terhadap diri kalian sendiri memiliki hak. Hak petenten kula tibi. Duh, dia apa semua canika. Petenten kula tibi kinto akadui hak sekotu penuhi sareng ten kula. Maka bila waktuna, kapan waktu tidur kita tidur, kapan waktu istirahat kita istirahat, kapan waktu refreshing ayo refreshing. Jangan forsir diri kita untuk selalu kerja dan kerja. Sesuai batas kemampuan kita, cepon kele jika lesoh ambu alakoh, mula ngantuk engkia saren. Cek ruwat bilakoh, sareh deku boleh. Ngereng cepon kiburu. Setiap hak itu cepon sekiburu Allah agadui hak, petenten kula setajah juga agadui hak. Maka penuhi hak untuk diri kita. Bila mbian cepon kiburu hasil macam lebada abe tero entara ajalan ngereng ajalan tero aziarah ngereng aziarah. Itu hak diri Anda. Ken cuman cek sampai berlebihan.
Maka ada guru dan gula menikmati rizki Allah itu boleh. Menikmati rizki itu boleh, tapi jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah. Sampean parlo ajelen, ngereng ajelen bek terajinah, bek tepotrana ajelen. Malai tak pak sompek, cepon kipuru, kenjak kelopai asyukur da ajunan epon Allah. Seterakhir wa inna li ahlika alaika haqqon, beni coman Allah seagadui hak, beni coma beten dan gula tibi seagadui hak, keluarga dan gula juga agaduin hak. Fa'ti kulladhi haqqin haqqoh, maka berikanlah setiap hak kepada pemiliknya. Hak Allah untuk kita sembah, kita beribadah. Hak diri kita adalah istirahat, tidak menforsir, maka waktu istirahat kita istirahat. Hak keluarga kita untuk sewaktu-waktu lompolong ajelen jepon kipuru, hak mereka, hak keluarga kita, hak istri dan anak kita, sekali-kali sewaktu-waktu bawa mereka jalan, bawa mereka refreshing, itu hak mereka. Maka fa'ti kulladhi haqqin haqqoh, setiap yang memiliki hak mari kita penuhi haknya masing-masing. Senomor 4 jepon kipuru alla yujhidah nafsahu bil kasbi, jangan memforsir diri untuk bekerja. Seterakhir senomor 5 ayyandura rizqahu minallah wa kasbuhu sababan. Yang terakhir, kita harus memandang rizki yang kita dapatkan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena jerih payah dan pekerjaan kita. Mafhumki? Mafhumki? Dan gula setajah sebulan suntuk esor baje, bahkan setengah tahun tak mulai sekali ring tua amun lotek yentare enten peleman ki. Oh, alhamdulillah ki. Tentang kau tersinggung seporan lah. Mering jempok bulan senikah. Lihat pun ki buru. Dan gula setajah alen bulan alakuh esor baje mendapatkan hasil dari jerih payah dan peluh kita. Maka pahamilah bahwa rizki yang kita dapatkan itu bukan karena jerih payah kita, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus sadar sepenuhnya bahwa rizki yang kita miliki bukan dari pekerjaan kita, bukan dari usaha kita, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, wa ma min nikmatin faminallah. Tak ada nikmat satupun kecuali itu semua dari Allah. Kita sebagai manusia harus sadar bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa. Dan kula saja nangkin paham bahwa semuanya itu karena Allah. Menusah cuma andi la haula wala quwata illa billah. Kita tidak memiliki daya, kita tidak memiliki kekuatan. Kita bisa bekerja, kita bisa beribadah, kita bisa mendapatkan rizki semata-mata billah, karena pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billah. Kita manusia bukan siapa-siapa, tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Bahkan diri kita sendiri bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sepenuhnya harus kita sadari setiap hasil dari jerih payah pekerjaan dan usaha kita sehari-hari semata-mata itu karena Allah, bukan karena kelakuan. Pahami kinto poinah bede kinto manabi cepon kipuru, kita sadar bahwa PC seket ebu sesabe kecelengan kinto dari Allah. Maka ateh takir bekal sombong, tak kempang ngucak montang lako ke jengkok cek pelak galak kok mangkat ko lenem kok mun tak ada asar tak boleh beda. Oh isa, oh bikin cek pelak ke sampean nanti. Alhamdulillah cek pelak ke sampean terus aki nih. Cek mau nengko mangkat resek mangkat engko mun sehat nomor telu nanti sepenting pese tebal sebora punten manabitan kula sedaja sadar
bahwa hasil yang kita dapatkan kita murni dari ajunan ipon Allah, maka kita bukan membanggakan diri, tapi kita akan mengedepankan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit titik banyak pakun syukuri muntak ngabes ke abe. Manabi kita melihat diri kita sendiri, maka yang sedikit akan kita keluhkan, yang banyak akan kita sombongkan. Manabi ten kuda seteja tak manteng de ajunan epon Allah si abri rezeki. Manabi kita memandang diri kita yang berusaha, maka sedikit dari usaha kita yang kita hasilkan, maka kita akan mudah mengeluh kepada manusia, bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak jarang makin nang TikTok, tak jarang makin nang Facebook orang apa suan ke pangeran nah polan jual nasab sepe patik bukrimbu amin sepora pangeran se episwe paham atangku. Kenapa? Karena memandang hasil kerja dari abe tibi, tak memandang hasil dari ajunan epon Allah. Jika kita memandang hasil dari Allah sedikit pun kita syukuri, apalagi banyak. Didik bekal esok kore napa boleh sebanyak. Maka cepon ki puru ni kepandangan kita rubah bahwa rizki yang kita dapatkan sekali lagi bukan karena usaha, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Maka cepon ki puru abe gempang asyukur, tak gempang asarroh. Mun itil pun etanya akidah remajualna alhamdulillah ada. Ken alhamdulillah nasa mulanca. Dar majualna kayak ya alhamdulillah. Alhamdulillah sekada keluar alhamdulillah, ken alhamdulillah na tak pati mantep kecemun baju derma alhamdulillah kayak mengandi mulai tak baju derma ya alhamdulillah lancang lillah na kayak setangguh alhamdulillah takut bulan abe hanya mesantre muncak geng only jujur only jujur tak kira alhamdulillah sekada derma majualna aduh kada bani alhamdulillah kada aduh darah macana aduh tak padem mak amu ngari hidup mak mulai jen tadi wes oke enten rasana pada benereng compok oke mereng compok sani ke kula monet pun darah make jualna ya lah darah melancar, ya cara lancar dia. Bida ya naga iya saya tak meyakinkan. Coba jawab, darah mah usaha naga ke alhamdulillah lancar. Paju, alhamdulillah paju. Paju kapi, imun kapinya menereng acuan tak mungkin. Paju lema londongah, ya alhamdulillah telo pereng. Mun telo pereng mi alhamdulillah, saya telo pereng dia dari Allah. Apa sih seruakin jawab? Kan segitu. Maka cepon ki puru kata-kata kadang ten kudu setuju tak langkong terlepas ocak estona tak mau ocak seginto tak tahu estona tak terong ocak seginto kan terlepas kan terlepas kudu yakin sampian kinto tak terong ocak kinto kan terlepas karena pikiran ruwet badan leso saya keluar dari lisan tak tahu dibudi nah pah buru dem mau meros terus seminggu kok macam mulai ke matur tolos cinta di WC. Maka sekali lagi mari kita pandang bahwa rizki yang kita dapatkan itu semata-mata karena Allah agar kita pandai bersyukur. Maka cepon ulama khoslatani terakhir gintok pahala penutup kula acan setengah jam ni kak pun lebih. Khoslatani beda dua tingkah menabi dua tingkah gintok jika kedua keadaan ini ada dalam diri kita, maka kita oleh Allah dicatat sebagai orang yang bersyukur dan bersabar. Kedua-duanya ini jaminan dari Allah. Pahala tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kenapa nomor dua? Sedua ini toh seperti biasa saya buat kibi ulama, pandanglah dalam urusan dunia kepada orang yang lebih mabe, menabi urusan ibadah ajling orang selebih cakap. Maka ketika kita memandang dalam segi beribadah, dalam segi mendekatkan diri kepada Allah, kita pandang orang yang lebih soleh dari kita.
Kita pandang orang yang ibadahnya lebih baik dari kita. Kita pandang orang yang sedekahnya lebih banyak daripada kita, agar kita termotivasi untuk terus beribadah, memperbaiki salat, memperbaiki puasa, dan selalu bersedekah. Maka yang kedua, dalam urusan dunia kita harus memandang orang yang lebih rendah. Kenapa? Karena dengan memandang orang yang lebih rendah, kita akan mudah bersyukur. Jika dua hal ini ada dalam diri kita, dalam urusan ibadah kita melihat orang selebih mapan ibadah, dalam urusan dunia atiling orang selebih mabe, maka ten kula seteja sareng ajunan epon Allah tercatat sebagai orang yang bersabar, sekaligus tercatat sebagai orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malar muka seteja ko dian ten kula seteja itunya ben akhirat sareng ajunan epon Allah paringi kelancaran ben keberkahan. Semoga kita sekalian memiliki umur dan kehidupan yang barokah, semakin hari semakin waktu semakin taat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Hadirin seteja kaca-kaca alumni Seabdi Na'mun Jaki, berikut juga seteja simpatisan yang kami hormati. Mungkin kiranya cukup dari kami yang bisa kami sampaikan. Korang langkong epon nyuon pengaporah seraja-rajena dari akwal otab ahwal, lebih-lebih kepada jajaran para masyayikh juga para asatid tak langkong manabi beda kekeliruan nikah menangkah murni dari kebuduan abdina tibi manabi beda penderah kinto menangkah fatol dari ajunan epon Allah khut ma sofa wada makadar pondut seperse buang se coba pon cepon ki puru kula manusia juga manusia biasa se debuaki pasti banyak salana se bejatan kula pasti banyak salana, maka maklumih kinto arsli murni keng karena kebuduan dan kula tibi manabi beda ojak dan kula si bender ni kebeni kula si bender kinto si bender ajunan epon Allah medepak kebenderan lebat lisan dan kula, maka cepon ki puruh murni fatol dari ajunan epon Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekadintoh hadanallah wa iyyakum ila qumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi